Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang penyakit jantung koroner yang beranggotakan Siti Khadijah, Veronica Diah Anggraini, Wahidah Sitri Pratami, Tiara Permatasari, dan Naval Septianata. Lalu, apa sih yang dimaksudkan dengan PJK? Penyakit jantung koroner atau PJK ditandai dengan aterosklerosis pada arteri koroner, yang dimana menyebabkan penyumbatan lumen pembuluh darah dan selanjutnya terjadi iskemia miokard, hipoksia, dan nekrosis. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang penelitian dan pengembangan obat telah menekankan pada identifikasi obat herbal alami yang dapat meningkatkan hasil pengobatan pasien, tanpa efek samping dari agen farmakologi standar. Berikut merupakan gambar patofisiologi penyakit jantung koroner. Dapat dilihat di gambar. Sebagaimana yang kita ketahui, PJK ini adalah kondisi di mana pembuluh darah yang menyelupui darah ke otot jantung yang disebut arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Hal ini disebabkan oleh penumpukan plat dinding arteri. Nah, mari kita lihat gambar di bawah ini untuk memahami prosesnya. Yang pertama itu terdapat arteri normal terletak pada kiri gambar. Pada arteri normal ini terdapat endotelium. Ini merupakan lapisan paling dalam dan halus yang melapisi pembuluh darah. Pada arteri yang sehat, lapisan ini mulus sehingga darah bisa mengalir dengan lancar. Lalu yang kedua terdapat smooth muscle atau otot polos. Ini merupakan lapisan di bawah endotelium yang membantu dan menjaga kekuatan dan elastisitas pembuluh darah. Lalu pada gambar sebelah kanan ini terdapat pembentukan plat aterosklerotik, itu merupakan proses jantung koroner, yang dimana proses yang disebut aterosklerosis yaitu pengerasan dan penyempitan arteri karena penumpukan plak. Pada plak ini terdapat damaged endothelium atau endotelium rusak. Proses PJK ini biasanya dimulai ketika lapisan endotelium mengalami kerusakan. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, merokok, dan atau diabetes. Lalu pada panah kedua ini terdapat transformasi makrofag menjadi sel busa, di mana makrofag yang masuk ke dinding arteri kanan memakan kolesterol LDL dan menjadi sel busa. Sel-sel busa ini membentuk inti dari plak. Lalu terdapat juga lipid kalsium seluler debris atau lemak kalsium sisa seluler, yang dimana seiring waktu semakin banyak lemak kalsium dan sisa-sisa seluler lainnya menumpuk di area ini, membentuk plak yang semakin besar dan keras. Lalu ada smooth muscle cells atau sel otot polos. Sel otot polos ini di sekitar area ini juga bisa bermigrasi dan ikut berkontribusi pada pembentukan plak serta pembentukan lapisan di atasnya. Lalu yang terakhir, pada panah terakhir ini terdapat fibrous cap atau sel lubang fibrosa. Ini merupakan di atas tumpukan lemak, dan sel busa ini terbentuklah lapisan pelindung yang disebut sel lubang fibrosa atau fibrous cap. Ini adalah lapisan jaringan ikat yang menutupi plak. Nah, lalu kita pasti bertanya-tanya, bagaimanakah plak ini menyebabkan suatu masalah? Penyempitan arteri plak terus membesar akan menyempit lumen atau rongga arteri, sehingga aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung berkurang. Ini bisa menyebabkan nyeri dada, angina, terutama saat beraktivitas. Lalu ruptur plak dan pembentukan bekuan darah ini, sulubung fibrosa ini bisa rapuh dan pecah atau ruptur. Ketika plak pecah, tubuh mengira ada luka dan akan membentuk bekuan darah trombus di atasnya. Dan penyumbatan total, yang dimana bekuan darah ini bisa dengan cepat menyumbat seluruh arteri, menghentikan aliran darah ke sebagian otot jantung. Hal ini adalah penyebab utama serangan jantung atau infark miokard dan bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Berikut beberapa target molekuler terapi PJK. Yang pertama terdapat HMG-CoA reduktase.
Inhibitor HMG-CoA reduktase atau statin ini adalah obat penurun lipid yang digunakan dalam pencegahan primer dan sekunder penyakit jantung koroner. HMG-CoA reduktase ini merupakan target molekuler yang penting dalam terapi penyakit jantung koroner atau PJK karena perannya yang krusial dalam jalur biosintesis kolesterol. HMG-CoA reduktase ini adalah enzim kunci yang mengkatalis konversi HMG-CoA menjadi mevalonat, yang merupakan langkah awal dalam sintesis kolesterol. HMG-CoA reduktase yang dikenal sebagai statin ini bekerja dengan menghambat aktivitas enzim ini, sehingga mengurangi produksi kolesterol di hati dan menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Nah, di sini terdapat gambar struktur kristal HMG-CoA reduktase. Dalam konteks docking molekuler, struktur kristal HMG-CoA reduktase yang telah diidentifikasi melalui teknik seperti kristalografi sinar X memberikan informasi penting mengenai konfigurasi 3 dimensi enzim dan situs aktifnya. Yang dimana dengan menggunakan perangkat lunak docking, penelitian dapat mensimulasikan interaksi antara statin dan HMG-CoA reduktase, serta mengevaluasi afinitas peningkatan dan potensi aktivitas biologis dari berbagai senyawa. Seperti pada penelitian dari Hadi dan Nastiti pada tahun 2021, bahwa penelitian tersebut didapatkan skor yang paling stabil adalah tocopherol quinone sebesar negatif 97,4774. Skor docking yang lebih negatif dibandingkan dengan ligan referensi. Hal ini disebabkan struktur dari tocopherol quinone yang mampu menempati curug dari protein HMG-CoA reduktase. Baik, selanjutnya ada target yang digunakan dalam pengobatan jantung koroner, yaitu ada ACE atau angiotensin converting enzyme. Nah, enzim ini akan berperan dalam sistem renin-angiotensin tubuh dalam mengatur volume ekstraseluler, misalnya pada plasma darah, limfa, cairan jaringan tubuh. Nah, ACE inhibitor ini juga berguna untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi, serta meningkatkan kerja jantung dan mengurangi beban kerja jantung pada pasien gagal jantung. Nah, ACE juga penting dalam mengatur sistem renin-angiotensin yang berperan penting pula dalam mengatur tekanan darah. Nah, selanjutnya ini merupakan visualisasi dari hasil docking ACE2 dengan kontrol lisinopril. Nah, ini kami mengambil literatur atau artikel dari Abdullah menggunakan folat untuk senyawa yang digunakan yang menghasilkan angka yang negatif. Nah, telah diketahui folat ini memiliki angka paling negatif. Kemudian hasil ini divisualisasikan yang terlihat pada gambar ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada angiotensin converting enzyme lagi. Ini bisa teman-teman lihat adanya gambar untuk menunjukkan interaksi residu asam amino hasil docking dari asam folat tadi. Nah, diperoleh nilai negatif mendekati dengan nilai negatif kontrol, yakni asam folat dengan nilai min 8,4. Nah, sedangkan nilai kontrol itu diperoleh min 8,7. Semakin negatif nilainya, maka semakin kuat interaksi yang terjadi antara reseptor dan ligan. Nah, selanjutnya ada contoh lain dari senyawa siklopentadekanon, heptadekanon, dan oksasikloheptadekan yang menunjukkan afinitas tertinggi terhadap ACE. Nah, lebih penting lagi nih, heptadekanolid ini akan berinteraksi dengan dua residu asam amino penting yang terlibat dalam motif ion Zn ACE yang juga relevan untuk mengkatalis ACE. Nah, jadi secara keseluruhan artikel ini membahas atau akan mengidentifikasi beberapa senyawa tumbuhan khususnya yang berpotensi dengan aktivitas penghambatan terhadap ACE.
Nah, selanjutnya ada target, binding, dan inhibisi. Lalu dari ini docking akan menilai kemampuan senyawa tersebut menempati dan berikatan secara stabil dengan situs aktif ACE melalui ikatan hidrogen, ikatan pi, hingga ikatan van der Waals, sehingga akan menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, penghambatan efek vasokonstriksi. Nah, lalu adanya hit terhadap reseptor target ini menunjukkan bahwa senyawa yang diuji memiliki potensi untuk berikatan dengan reseptor target. Nah, selanjutnya ada mekanisme ACE, di mana yang pertama, sistem renin angiotensin aldosteron atau RAAS, merupakan sistem hormonal utama yang bertanggung jawab dalam mengatur tekanan darah serta volume cairan tubuh. Nah, pada mekanisme ACE ini atau RAAS lebih tepatnya, enzim angiotensin converting enzyme akan memainkan peran penting dalam mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sebuah peptida vasokonstriktor yang meningkatkan tekanan darah. Nah, dengan memblokir aktivitas ACE ini melalui molekul yang kita docking secara spesifik ke situs aktif, maka proses konversi ini dapat dihambat sehingga produksi angiotensin 2 itu berkurang. Lalu akibatnya terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah pada jantung yang secara efektif untuk menurunkan tekanan darah dan membantu mengendalikan hipertensi atau penyakit jantung lainnya seperti yang kami bahas ini, yaitu penyakit jantung koroner. Baik, selanjutnya yaitu ada siklooksigenase 2 atau COX2. Nah, di mana COX2 ini juga dikenal sebagai prostaglandin GH sintase 2, yaitu PGHS2. Nah, bersamaan dengan siklooksigenase 1 atau COX1, COX2 ini berperan penting dalam respon inflamasi. Nah, enzim-enzim ini akan mengatur jalur sintetis prostaglandin dan tromboksan yang secara kolektif dikenal sebagai prostanoid. Nah, di mana prostanoid ini merupakan mediator lipid yang kuat yang dihasilkan sebagai respon terhadap berbagai rangsangan. Nah, prostanoid ini terlibat dalam berbagai proses fisiologis termasuk inflamasi, demam, rasa sakit, serta menjaga fungsi ginjal dan kardiovaskular. Nah, selanjutnya yaitu untuk di dalam penelitian, menurut penelitian itu diperoleh nilai mmGBSA yang luar biasa, yaitu sebesar minus 79,21 kalori per mol dan mengkonfirmasi interaksinya yang kuat dan stabil dengan COX2. Nah, di mana akan sejalan dengan skor docking yang tinggi yaitu sebesar minus 12,882 sikal per mol, dan untuk memvalidasi yang menyelidiki lebih lanjut interaksi dan stabilitas senyawa yang identifikasi dalam situs pengikatan COX2 dilakukannya simulasi dinamika molekul atau MD. Lipoprotein associated phospholipase A2 atau LPPLA2 adalah enzim yang berikatan dengan lipoprotein terutama LDL dan HDL dan berperan dalam proses peradangan serta pembentukan oksidasi lipid di dinding arteri. Nah, aktivitas LPPLA2 yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan resiko oterioksis dan komplikasi vaskular. Karena itu, LPPLA2 dianggap sebagai target molekuler yang potensial untuk terapi vaskular dan sebagai biomarker resiko vaskular yang dapat diukur untuk menilai tingkat informasi dan kerusakan vaskular. Adapun struktur kristal ApoLPPLA2 seperti yang gambar di samping, gambar disiapkan menggunakan program PMOL A model kartu struktur kristal ApoPL LPPLA2 helix A lembaran B dan lob masing-masing ditunjukkan dengan warna cain, magenta, dan salmon. Daerah hijau mewakili 2 helix peningkat lipoprotein residu 114 sampai 126 dan 362 sampai 369. Riat catalytic SER 273
HIS351 dan APS296 ditunjukkan dengan batang hijau muda. Lalu yang B, permukaan struktur kristal ApoLP P2, atom karbon, oksigen, nitrogen, dan sulfur masing-masing ditunjukkan dengan warna abu-abu, merah, biru, dan kuning. Lingkaran kuning menunjukkan situs peningkatan ligan. LPPLA2 fosfopase A2 terikat lipoprotein. Selanjutnya itu ada validasi protokol docking. Nah, di mana validasi struktur kristal bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh dari pencitraan kristal benar-benar mencerminkan struktur nyata dari target protein. Nah, di mana beberapa parameter utama yang biasanya digunakan dalam validasi protokol docking ini, yang pertama itu ada resolusi. Nah, di mana resolusi ini menunjukkan tingkat kejelasan dan ketajaman gambar dalam struktur kristalnya. Nah, biasanya semakin kecil angka resolusi, maka akan semakin tinggi kualitas dan detail struktur yang diperoleh. Lalu yang kedua itu ada nilai RF atau biasanya disebut juga dengan air-free parameter, yaitu untuk mengukur kecocokan antara model yang dikonstruksi dengan data eksperimen. Selanjutnya yaitu ada RMSD atau root mean square deviation, yaitu untuk mengukur perbedaan posisi atom antara model yang dikonstruksi dan data eksperimen. RMSD ini yang rendah akan menunjukkan model yang akurat. Selanjutnya yaitu ada studi docking dari senyawa terpilih, yaitu menurut peneliti, plot RMSD itu biasanya menjelaskan stabilitas konformasi dari kompleks ligan reseptor, di mana stabilitas ini berkebalikan dengan nilai RMSD. Nah, nilai RMSD yang lebih rendah akan menunjukkan konformasi kompleks protein ligan yang stabil. Nah, di mana pada PPT ini ada gambar, di mana gambar ini yaitu untuk menunjukkan adanya plot RMSD yang mengungkapkan perilaku konformasi protein ACE yang baik dalam keadaan maupun ketidakadanya hadiran dari si ligan. Nah, di mana nilai RMSD ini yang lebih tinggi menunjukkan pergerakan atom yang tinggi di sepanjang tulang punggung atom CA dari protein. Nah, senyawa terpilih ini menunjukkan kesesuaian yang stabil yang sejalan dengan yang dilaporkan untuk fukoxanthin. Nah, senyawa tumbuhan yang diisolasi dari fraksi etil Sargassum wiggiti triperida glu P atau GEF dan beberapa di dan tripeptida. Molekuler adalah alat komputasi yang penting untuk mengeksplorasi interaksi peptida reseptor, terutama dalam penelitian CAD. Alat docking ini dievaluasi untuk kinerja dalam mensimulasikan interaksi peptida terapeutik dengan reseptor terkait CAD, dan kinerja komparatif mereka menekan perbedaan dalam pendekatan algoritma, akurasi, dan kegunaan. Baik, selanjutnya itu ada struktur penerima target. Nah, di mana struktur penerima target dalam studi ini yaitu adalah model dari 3 dimensi dari protein yang dipilih, karena perannya langsung dalam patofisiologi penyakit arteri koroner atau CAD, seperti remodeling vaskular, inflamasi, dan regulasi tekanan darah. Nah, di mana struktur ini diambil dari basis data PDB atau Protein Data Bank yang menyediakan model resolusi tinggi yang diperoleh untuk melalui teknik X-ray kristallografi atau cryo-EM. Nah, di mana reseptor yang dipilih itu meliputi angiostensin 2 tipe 1 reseptor atau AT1R, terus ada glucagon-like peptide 1 reseptor, lalu ada interleukin 6 reseptor, dan beberapa reseptor lain yang terlibat dalam proses vaskular dan inflamasi.
Dalam penelitian ini, ada interaksi utama yang ditemukan antara COX dan ligan terpilih, yaitu ada dalam ikatan hidrogen, ikatan PP, ikatan van der Waals, muatan atraktif, dan ikatan halogen. Nah, di mana interaksi ini menggambarkan afinitas pengikatan antara antarmuka obat reseptor dan juga menentukan stabilitas ligan di situs target serta efektivitas dalam obat. Nah, berikut ada bentuk tabel, yaitu tabel 5, di mana pada pengamatan ini daripada hasil hidrogen bonding pattern menganalisis pola ikatan hidrogen yang melibatkan identifikasi dan pemetaan lokasi ikatan hidrogen yang terbentuk antara ligan dan residu amino pada protein. Nah, di mana ikatan hidrogen ini memainkan peran penting dalam menekankan atau menentukan kestabilan dan spesifisitas kompleks ligan dan protein. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai penyakit jantung koroner. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai PJK. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.